Abduhu wa Rasulullah ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar yang kami muliakan, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa beraktivitas, bisa berjual beli di tempat ini. Mudah-mudahan perdagangan kita, jual beli kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Baiklah, sebelum kami berbagi hadiah, kami ingin ingatkan kembali bahwa kedatangan kami di sini bukan untuk jualan. Kami tidak jual obat, kami tidak berbisnis, kami tidak datang untuk berpolitik atau berafiliasi dengan organisasi tertentu. Murni kami datang berbagi-bagi hadiah. Iya. Kalau tidak percaya, saya akan bagi langsung ini dispenser. Ya. Dispenser saya mau bagi langsung. Cukup jawab pertanyaan mudah sekali. Pertanyaannya, siapa yang bisa sebutkan berapa jumlah rakaat wajib kita sholat sehari semalam? Berapa jumlah rakaat? Angkat tangan. Angkat tangan, sebutkan namanya. Sudah dapat hadiah kayak itu. Yang belum dapat hadiah tadi silakan angkat tangan. Ya silakan ibu dari sana. Sebutkan namanya. Ya, tak kasarnya langsung dapat dispenser. Masya Allah. Ya. Sebutkan pesotnya, nama dan alamatnya, Bu. Rahmat dari Pengaung. Ya, silakan. Berapa jumlah rakaat sholat sehari semalam yang wajib untuk kita tegakkan? 17 rakaat. Masya Allah, 17. Berarti Subuh 2 rakaat. Iya. Zuhur 4 rakaat. 4 rakaat. Maghrib 3, Isya 4. Masya Allah, kasih dispenser. Subhanallah. Iya. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Jadi kami datang murni untuk berbagi kebahagiaan, ya. Alhamdulillah. Masih ada lagi yang mau? Wah, ini masalahnya besar-besarin. Pertanyaannya mudah sekali, ya. Masya Allah. Jilbabnya cuma ini, masih ada lagi jilbab. Ya, sekalian kasih jilbab. Yang mau jilbab gratis, tidak perlu jawab pertanyaan, tidak perlu bertanya, cukup angkat tangan saja, datang ke depan, langsung dikasih jilbab gratis. Iya, Masya Allah. Iya, silakan di situ silakan dibagi jilbabnya gratis, ini jilbabnya langsung. Iya, adapun dispenser, kemudian kipas angin itu, iya silakan, Bu. Iya, jilbab gratis. Masya Allah. Adapun sembako ini mungkin dibagi sekalian. Iya, Masya Allah. Ini dibagi bukunya langsung, ya. Luar biasa. Ya. Bukunya langsung dibagi gratis saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kasih Ibu. Masya Allah. Kasih Ibu jilbab, Masya Allah. Luar biasa. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Kasih Ibu jilbab, Masya Allah. Bisa langsung dipakai jilbabnya. Bisa langsung dipakai jilbabnya. Itu Ibu di belakang ya, tidak pakai jilbab. Iya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar, masih banyak hadiah yang akan kami bagi gratis. Ya, masih ada kipas angin, parfum, kemudian sembako. Nah, Masya Allah, saya akan bagi hadiah yang lebih
mahal lagi, ya. Sebagaimana yang dibilang tadi MC, saya akan bagi hadiah, yaitu panisengan Kaminang Korea. Mungkin kalau ada yang dari selatan tahu apa artinya panisengan Kaminang Korea. Ini bahasa Konjo. Karena kebetulan saya dari Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, maka tema dakwah kali ini itu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Kajang, ya. Panisengan Kaminang Korea. Apa itu panisengan Kaminang Korea? Ilmu yang terhebat. Ilmu yang terhebat. Subhanallah. Jadi selain daripada hadiah tadi, kami akan bagi apa itu ilmu yang terhebat. Tidak perlu bawa ayam putih di malam Jumat, ya. Langsung gratis kita akan berikan ilmu yang terhebat. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Hibban dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Musa alaihi salam, ya Rabb, allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Kasih hadiah jilbab. Iya. Allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Nabi Musa langsung minta ilmu kepada Allah. Ya Allah, berikan saya ilmu yang saya akan gunakan berzikir dan berdoa kepada-Mu. Qala Allah Ta'ala, qul ya Musa la ilaha illallah. Kata Allah, wahai Nabi Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhanku, seluruh hamba-Mu mengucapkan la ilaha illallah. Saya ingin ilmu yang lebih hebat daripada itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah ma bihinna la ilaha illallah. Kata Allah, wahai Nabi Musa, andai kata 7 lapis langit beserta seluruh penghuninya dari kalangan makhluk, dan 7 lapis bumi beserta seluruh isinya ditimbang, diletakkan di atas neraca timbangan, dan la ilaha illallah pada neraca timbangan yang satunya, maka la ilaha illallah akan lebih berat dibanding 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan beserta seluruh makhluk yang ada padanya. Lihat, ternyata panisengan Kaminang Korea, ilmu yang terhebat, tidak ada lagi di atasnya, adalah ilmu la ilaha illallah. Ini ilmu yang terhebat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, memerintahkan dan mewajibkan kita untuk mengkaji, mendalami dan mengilmui kalimat la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmui, pelajari, dalami la ilaha illallah, kemudian istighfarlah dari dosa-dosamu. Ilmu ini sangat hebat jamaah sekalian. Karena la ilaha illallah, Allah ciptakan manusia dan jin. Jadi kita dicipta, manusia dan jin dicipta itu karena la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Karena makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita dicipta, untuk beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu la ilaha illallah? La ilaha illallah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu terdiri dari 2 rukun, yaitu la ilaha. Itu rukun yang pertama. Yang kedua, illallah. La ilaha artinya kita menafikan tidak ada yang berhak. Kita tolak, kita ingkar, kita buang jauh-jauh seluruh yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua rukunnya illallah,
kita tetapkan hanya Allah semata yang berhak mendapatkan ibadah. Inilah dua rukun la ilaha illallah. Maka makna dari la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh bentuk ibadah, apakah solat, puasa, haji, umrah, sedekah, ataupun ibadah qalbiyah, ibadah hati, seperti rasa takut, rasa cinta, tawakal, harapan, semuanya kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah makna dari la ilaha illallah. Seluruh bentuk ibadah, baik ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin, semata kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita dicipta di muka bumi, dan tujuan para nabi diutus di muka bumi adalah untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada seorang rasul. Apa misinya? Apa misinya para nabi dan rasul diutus di muka bumi? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian, wahai kaumku, hanya kepada Allah dan jauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Itulah inti dari la ilaha illallah. Para nabi diutus untuk menjelaskan dan mendakwakan kalimat ini. Para pengunjung pasar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meninggal dalam keadaan dia yakin bahwasanya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengilmui bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, pasti masuk surga. Ini ilmu yang terhebat. Inilah panggisan kami Nampurea. Ilmu la ilaha illallah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam rububiyahnya, bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta ini. Mengesahkan Allah di dalam ibadah, bahwasanya seluruh bentuk ibadah kita serahkan untuk Allah saja, tidak kepada selainnya. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah merupakan kuncinya surga. Kuncinya surga. Seseorang tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali membawa kunci ini. Kunci la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ashab." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia batalkan la ilaha illallah, dia berikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jangan sampai kita sudah berucap la ilaha illallah kemudian kita batalkan dengan melakukan kesyirikan, memberikan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan satu hak Allah kepada makhluk, apakah dalam hal rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifatnya, maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Kejahatan yang paling jahat di muka bumi adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, kemudian kita menyembah selainnya. Ini adalah dosa yang paling besar. Dan dosa ini
Bahaya kesyirikan ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sangat banyak. Di antara bahaya kesyirikan yang bertentangan dengan la ilaha illallah adalah menghapuskan seluruh amalan. Puasa kita, solat kita, sedekah kita, seluruh ibadah kita akan terhapus kalau kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh nabi, bahkan terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wahai Nabi Muhammad, andai kata kamu melakukan kesyirikan, maka seluruh amalanmu akan terhapus. Terhapus seluruh amalan kita. Sia-sia salat, puasa, haji kalau kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kesyirikan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka hati-hati, kita jaga tauhid ini, kita jaga la ilaha illallah. Jangan sampai kita jatuh di dalam kesyirikan. Dan dosa kesyirikan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya tidak bertobat sebelum meninggal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Lihat bahayanya kesyirikan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Iya, yang merupakan lawan daripada tauhid yang diberantas oleh para nabi dan rasul. Bentuk kesyirikan ini banyak. Apapun bentuk ibadah yang diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah. Ada keluarganya sakit, dia datangi tempat-tempat keramat, kemudian dia menyembelih di sana. Dia menyembelih untuk penjaga laut, apakah sapi, apakah kerbau, bahkan ayam, ya, dia sembelih, dia persembahkan, dia jadikan sesajian, ya, untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itu adalah bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Maka menyembelih ini ibadah. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula doa. Doa adalah ibadah. Iya, doa adalah ibadah. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dia berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh minta kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, selamatkan kami." Tidak boleh. Iya, jangan minta kepada jin-jin. Jangan minta kepada orang yang sudah meninggal, minta keselamatan. Tidak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Demikian pula permintaan tolong pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, kita khususkan untuk Allah semata. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan bentuk ibadah yang lainnya adalah rasa takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, akan tetapi takutlah kalian hanya kepadaku jika kalian orang yang beriman. Maka orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, rasa takutnya yang tertinggi, yang terbesar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia tidak takut kepada jin-jin, dia tidak takut melewati tempat keramat sehingga dia harus buang telur, harus memberikan sesajian di tempat-tempat keramat. Tidak, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi lentera yang menerangi jalan kita di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita berpegang teguh di atas kalimat la ilaha illallah dan melindungi kita dari berbagai bentuk kesyirikan yang akan menghancurkan amalan-amalan kita dan merupakan dosa yang paling besar dan penghalang paling besar untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa memohon doa. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kami kembalikan kepada MC. Tafadhal.
Baik. Habis mini jilbab. Masih ada jilbab? Oh, habis mini jilbab. Pak, sembako masih banyak, ya? Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan hadiah terindah, nasihat dari guru kita Ustaz Abdul Irfan Hafizahullah Ta'ala. Dan sekarang kayaknya waktunya ini, Ustaz. Hah? Waktunya yang bagi-bagi ke apa ini? Waktunya bagi-bagi hadiah lagi. Iya. Masih ada kipas angin, dispenser. Yang mau jawab pertanyaan? Atau saya lemparkan pertanyaan baru angkat tangan, ya? Iya. Pertanyaan saya, kalau menyimak insya Allah bisa tahu. Apa itu pangisengan kami Namporea? Ayo angkat tangan tiba. Bapak ini menyimak dari tadi. Ilmu yang terbaik. Ilmu yang terhebat. Apa itu ilmu yang terhebat? Apa ilmu yang terhebat yang saya sebutkan tadi? Ilmu yang terbaik. Iya. Apa ilmu yang paling terbaik? Yang tadi saya panjang lebar jelaskan. Kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Kasih beliau hadiah. Ilmu yang terhebat adalah la ilaha illallah. Kasih lagi. Ini. Wah, kasih lagi sepatu. Kasih lagi sepatu. Masya Allah. Itu ilmu yang terhebat. Luar biasa. Masya Allah. Ya. Masih ada lagi mau hadiah? Masih banyak hadiah ini. Kami tidak pulang sampai habis ini hadiah. Ya. Pertanyaan saya, apa makna dari la ilaha illallah? Tadi sudah saya sebutkan tadi. Kalau dengar baik-baik tadi ceramah, insya Allah kita bisa jawab. Siapa yang bisa jawab tadi? Ada 2 rukunnya. Silakan. Atau saya ganti pertanyaannya. Iya. Apa bahaya kesyirikan? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Ini hadiahnya menanti. Disebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, Bu? Namata dulu, perkenalkan dulu namata. Nama dan asalnya. Iya, dari Iya. Apa jawabannya? Bahaya kesyirikan? Iya. Orang yang meninggal di atas kesyirikan tidak bertobat, dia menduakan Allah, itu kekal di dalam neraka. Tidak ada harapan masuk ke dalam surga kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Habis jilbab. Habis nih. Kasih beliau sembako saja. Kasih sembako, Masya Allah. Ya silakan yang mau bertanya. Kasih mic. Mana MC-nya? Iya. Mau curhat sama mau curhat juga boleh, Ji. Curhat tentang suami tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sawati dari Talise. Iya, silakan, Bu. Ustaz, yang saya tanyakan, apa semua ciri-ciri yang harus kita hindari? Masya. Iya. Pertanyaan yang bagus. Iya. Mungkin Ibu tadi telat datang ke pasar, jadi baru datang berarti ya. Pertanyaannya bagus sekali. Syirik bentuknya apa saja yang harus kita hindari? Iya. Kalau mau dibahas ini sebenarnya banyak sekali bentuknya. Tapi saya kasih saja definisi. Syirik itu adalah
ya, memberikan sesuatu yang merupakan kekhususan untuk Allah diberikan kepada selain Allah, ya, apakah dalam hal rububiyahnya ataupun dalam hal uluhiyahnya ataupun dalam hal asma wa sifat. Dan yang paling sering terjadi adalah memberikan ibadah kepada selain Allah. Seperti apa? Itu syirik. Contohnya yang banyak. Tadi kita kasih contoh menyembelih, ya, di tempat keramat. Dia memberikan sesajian di tempat keramat. Itu bentuk kesyirikan. Itu bentuk kesyirikan. Berdoa meminta keselamatan dunia akhirat kepada selain Allah. Ya, dia berdoa meminta kesembuhan kepada selain Allah. Apakah dia minta kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali? Dia berdoa kepada selain Allah. Karena doa itu ibadah. Kapan dia meminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka ini kesyirikan namanya. Ya, bertawakal, hatinya bergantung, ya, kepada jimat-jimat. Nah, itu kesyirikan. Karena jimat-jimat tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Dan Allah berfirman, "Fatawakkalu 'alallahi in kuntum mu'minin." Bertawakkallah kalian kepada Allah saja jika kalian orang yang beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal. Kapan hati kita bergantung kepada selain Allah di dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka itu bentuk kesyirikan. Jadi bentuknya banyak sekali, ya, bentuknya banyak sekali. Intinya adalah ketika satu ibadah diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Kasih beliau dispenser ini. Masya Allah, luar biasa. Ini, iya Bu, Masya Allah. Ya, mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan? Silakan Pak. Jangan dulu pergi, masih banyak hadiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Namanya Pak? Agus Mohtar. Pak Agus. Iya. Ustaz, alhamdulillah sangat apresiasi sekali dengan keadaan seperti ini mendakwah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik sekali. Pertanyaan saya, Ustaz, apa pengaruh bagi kita itu jika menyimpan jimat-jimat atau kita percaya bahwa satu barang itu membawa keramat atau sebagainya? Masya Allah. Ya, itu saja Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus, lebih detail lagi dari pertanyaan ibu tadi yang apa pengaruh, apa bahaya, ya, dari menyimpan atau menggantungkan jimat-jimat. Pertama, saya ingin sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Ini bahayanya. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan wakilkan dia kepada sesuatu tersebut. Artinya Allah serahkan dia, jimat-jimat urus ini. Jimat-jimat tidak bisa berbuat apa-apa, makhluk lemah. Artinya Allah tidak akan menolongnya, Allah tidak akan memenuhi kebutuhannya, tidak akan menolongnya. Dan Nabi SAW di dalam hadis Imran Ibn Husain radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat ada orang pakai gelang-gelang di tangannya dijadikan jimat, ya, kata Rasulullah SAW, "Ma hadhihi?" Apa ini? Gelang apa ini? Rasulullah dulu bertanya. Jangan sampai gelang itu mungkin perhiasan, ya. Maka bertanya dulu, "Ma hadhihi?" Gelang untuk apa ini? Kata orang tersebut, "Minal wahina." Ini obat untuk sakit lengan. Ya, padahal tidak ada hubungan sebab akibat di sini. Ya, tidak ada hubungan sebab akibat. Hanya benang-benang diikat ketika sakit anaknya, baik di tangan ataupun di kaki. Kan sering kita lihat, kan? Atau diikat di pinggang, ya. Maka kata Rasulullah, "Inziha." Buang jauh-jauh jimat-jimat itu. Fa innaha la tuziduka illa wahnan. Karena jimat-jimat itu tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka
"Lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Sesungguhnya jika kamu meninggal dan jimat-jimat itu masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Lihat bahayanya ya penggunaan hal yang seperti ini. Iya. Alhamdulillah banyak di dalam agama kita tuntunan. Kalau ingin laris dagangan tidak perlu kita pakai pelaris, jimat-jimat disimpan di bawah jualan. Tidak perlu, ada banyak tuntunannya. Habis sholat subuh baca zikir ini. Kalau ingin laris dagangan, ya lancar rezeki kita, habis sholat subuh baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kalau subuh buka pintu, buka jendela, karena itu waktu pembagian rezeki. Ya, dan usahakan berdagang itu di waktu pagi, karena Nabi SAW bersabda, "Burika ummati fi bukuriha." Umatku itu diberkahi di waktu paginya. Ya, dan masih banyak lagi sebab-sebab yang mengundang datangnya rezeki. Ya, tidak harus kita menggunakan jimat-jimat. Ya, kasih beliau kasih sembako. Oh sudah nih, dengan sepatunya sudah. Masya Allah. Kasih, mudah-mudahan berkah. Masya Allah. Ibu mau bertanya? Apakah bisa minta tempat Nabi atau selain Nabi? Masya Allah. Ibu dari mana atas nama siapa? Haji Suwartini dari Jalannya Nabi. Masya Allah, Haji Suwartini ya. Pertanyaannya bagus sekali. Kata beliau, bolehkah kita minta langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syafaat, atau minta kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syafaat? Ya. Jadi di antara bentuk keimanan ya yang wajib kita imani, bahwasanya pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hak ya, memiliki hak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, bahkan syafaat yang paling besar, yaitu syafaatul uzma di hari kiamat di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan di atas kepala dan manusia sudah kepanasan, ia menunggu kapan dimulai pengadilan, maka manusia seluruhnya berbondong-bondong menghadap meminta kepada Nabi Adam untuk memohon kepada Allah disegerakan pengadilan, perhitungan amalan. Maka Nabi Adam pun minta maaf. Ya, dia katakan, saya ada kesalahanku, tidak pantas saya memberikan syafaat tersebut. Ya, saya melanggar ketika di surga mendekati sebuah pohon yang dilarang. Kemudian terus manusia berpindah dari nabi yang satu ke nabi yang lainnya dan berujung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud. Kemudian kata Allah, ya, irfa' ra'sak wasfatu syafa', angkat kepalamu, berilah syafaat, maka kamu akan diberikan izin untuk mensyafaati. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu satu-satunya nabi yang akan mendapatkan syafaatul uzma ya, yang akan berhak meminta izin langsung kepada Allah agar dimulai pengadilan pada hari kiamat. Demikian pula syafaat untuk masuk ke dalam surga, syafaat untuk selamat dari api neraka, syafaat yang seharusnya berada di neraka paling bawah diangkat di neraka paling atas. Yang tadinya mau dilemparkan ke dalam neraka tidak jadi, ya, kemudian dipindahkan ke dalam surga. Itu semua syafaat dimiliki oleh Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lainnya dan orang-orang saleh, ya, dan orang-orang saleh. Tapi tadi di dalam kisah hadis tadi, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberi syafaat, tapi datang meminta kepada Allah, sujud, nanti diberikan izin dari Allah, baru beliau memulai memberikan syafaat. Ya, maka syafaat itu syaratnya ada dua. Ya, syaratnya ada dua. Yang pertama, yang memberikan syafaat adalah orang yang mendapatkan izin dari Allah. Yang kedua, yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir itu tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak mendapatkan syafaat. Orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Jadi syaratnya harus ada izin dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kam min malakin fis samawati lam tughni syafa'atuhum syai'a." Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaatnya tidak bermanfaat illa min ba'di ayyadzan Allah, kecuali setelah Allah berikan izin. Nanti setelah mendapatkan izin, baru syafaatnya malaikat bermanfaat. Berarti kesimpulannya bahwa syafaat itu diminta kepada Allah. Nanti Allah yang memberikan izin kepada Nabi Muhammad, kepada wali-walinya, kepada orang-orang soleh. Jadi tidak boleh kita langsung minta syafaat kepada Nabi Muhammad, tapi kita minta kepada Allah agar Nabi Muhammad diberikan izin memberikan syafaatnya kepada kita. Kenapa? Karena meminta tadi adalah doa, dan doa adalah ibadah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian langsung kepada aku, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan Nabi Muhammad syafaatnya kepadaku. Ya Allah, berikan izin kepada Nabi Muhammad untuk mensyafaatiku pada hari kiamat. Ya. Berikanlah izin kepada orang-orang soleh, wali A, wali B, untuk memberikan syafaatnya kepadaku. Jangan langsung minta kepada mereka. Ya, kenapa? Karena harus ada izin dari Allah. Jadi mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi meminta kepada selain Allah, ya, doa kepada selain Allah itu adalah bentuk kesyirikan. Sekalipun kepada malaikat Jibril kita minta, tetap tidak boleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kasih beliau hadiah. Kok masih banyak hadiahnya? Kasih 2 hadiah. Ayo. Kasih 2. Ya, terima kasih. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dari. Ya, nama atas siapa? Nama saya Herman. Pak. Sini. Oh, Masya Allah, Pak Herman ya. Iya. Saya bertanya begini Pak Ustaz. Saya bagaimana caranya supaya diri dan keluarga terbentengi dari sifat syirik ini, dengan bagaimana juga caranya supaya kita tetap mengucapkan la ilaha illallah diri dan keluarga sampai akhir hayat. Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Berarti beliau sudah paham betul bagaimana bahaya kesyirikan dan keutamaan hidup di atas tauhid la ilaha illallah dan meninggal di atas la ilaha illallah. Jadi apa tipsnya? Ya, yang pertama banyak berdoa. Nabi SAW mengajarkan doa. Ya, dan ini diajarkan kepada keluarga kita. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar terhindar dari kesyirikan. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dan saya beristighfar, bertobat ketika saya jatuh dalam keadaan tidak tahu. Itu doa. Kemudian doa yang lainnya, ya boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, kokohkan kami atas tauhid la ilaha illallah, berikan husnul khatimah, jadikan ucapan terakhir kami adalah la ilaha illallah, dan lindungi kami dari berbagai bentuk kesyirikan yang besar ataupun yang kecil, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui. Perbanyak doa. Ya, di antara doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu agar kita istiqomah sampai meninggal. Kemudian yang kedua, harus belajar. Harus dalami ilmu tauhid. Dan apa saja bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, kalau cuma dakwah pasar seperti ini 1 jam, 1,5 jam, tidak cukup. Ya. Jadi cari informasi di mana ada kajian-kajian tentang tauhid yang membahas tentang la ilaha illallah, ya, dan bahaya kesyirikan. Karena kalau kita tidak tahu sesuatu, itu kemungkinan kita jatuh di dalamnya. Ya kan? Kenapa kita pakai jimat-jimat? Karena kita tidak tahu kalau itu diharamkan. Ya, kita tidak tahu kalau itu kesyirikan. Ya, kenapa kadang masih ada orang buang telur di tempat-tempat keramat?
menyembelih di tempat-tempat keramat karena dia kadang belum tahu ilmunya, hanya ikut-ikutan saja. Maka ya, untuk membentengi diri dan bisa istiqamah itu harus menuntut ilmu. Ya, kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmui, dalami la ilaha illallah. Kemudian banyak bertanya. Ya, banyak bertanya kepada orang-orang yang dianggap punya ilmu tentang tauhid dan tahu bentuk-bentuk kesyirikan. Iya. Jadi itu beberapa tips: berdoa, menuntut ilmu agama, kemudian banyak bertanya. Iya. Maka dengan itu insyaallah kita bisa tahu mana yang tauhid dan mana kesyirikan, sehingga kita bisa menghindarinya. Allahu ta'ala alam bissawab. Kasih hadiah. Sepatunya masih ada? Oh iya. Sepatu, sembako sudah nih. Iya, iya, kasih boleh. Kasih dua. Masya Allah. Saya lagi yang bertanya. Saya dulu yang bertanya. Habis itu, ya pertanyaan saya. Dari materi yang saya sampaikan tadi, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh kesyirikan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat muslim? Salah satu contoh praktek kesyirikan yang masih banyak terjadi. Kayaknya Bapak mau menjawab, ya. Kasih speaker dulu, kasih apa? Mic, kasih mic. Salah satu contoh praktek kesyirikan yang masih banyak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, biasa kalau orang potong biasa katanya harus dipotongkan ayam. Apa sih itu betul? Hanya menyembelih kambing, iya, harus ada ayam. Kalau menyembelih kambing harus ada Ayamnya juga. Ayamnya juga. Ini bertanya ini. Ya, jawab dulu pertanyaan saya tadi. Iya. Siapa nama tak? Nama saya Bundali. Iya. Pertanyaan saya, coba kasih contoh ya, praktek-praktek kesyirikan yang masih banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Iya. Seperti apa contohnya? Praktek-praktek kesyirikan menduakan Allah. Ya biasa, banyak yang masih percaya sama yang keramat-keramat, bahwa seperti tadi, kayak macam bodoh itu. Betul ya. Ini masih banyak terjadi, ya, percaya tempat-tempat keramat, kemudian di sana kasih songkolo. Songkolo juga di sini namanya, kasih pisang. Ya, takut diganggu. Kalau di tempat saya, di daerah saya banyak yang namanya bocok-bocok. Ya, boy. Itu semacam ranjang-ranjang kecil ditaruh, kemudian dikeramatkan, dikasih terus sesajian di situ. Itu masih banyak terjadi. Ya. Kasih hadiah beliau. Nah, tadi saya jawab pertanyaannya, apakah betul kalau kita menyembelih atau potong kambing harus potong ayam juga? Ya. Tidak harus, tidak ada dalilnya dalam hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban kambing itu tidak ikut ayamnya, tidak, ya. Beliau menyembelih 2 ekor kambing ketika hari raya kurban dan tidak menyembelih ayam. Demikian pula ketika beliau hajian menyembelih onta, ya. Di Hajjatul Wada beliau juga sebelum menyembelih onta ataupun setelah menyembelih onta tidak menyembelih ayam. Jadi itu tidak ada dasarnya di dalam agama kita. Allahu ta'ala alam bissawab. Ya, silahkan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak? Dari mana? Saya Agung dari Tanjung Harapan. Masya Allah. Silakan Pak Agung. Ustaz, kalau kita tanyaannya begini Ustaz, bagi orang yang melakukan kesyirikan, itu konsekuensi nanti di akhirat apa Ustaz? Masya Allah. Berarti beliau juga baru datang ini, ya? Iya. Jadi apa konsekuensinya orang yang melakukan kesyirikan? Artinya di akhirat bagaimana dia? Kondisi orang yang melakukan kesyirikan. Kalau dia tidak meninggal, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, dia meninggal di atas kesyirikan, menduakan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam,
Dia sebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak akan diampuni, tidak akan dimaafkan di akhirat. Dan haram masuk ke dalam surga, artinya kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan baginya masuk ke surga. Tempat kembalinya neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Itu bahaya kesyirikan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami menghadapi amalan-amalan mereka, kami jadikan amalan itu bagai debu-debu yang berterbangan. Sedekahnya, perbuatan baiknya, bahkan sholatnya, hajinya, semuanya jadi debu, tidak dinilai oleh Allah kalau dia meninggal di atas kesyirikan. Iyadzan billah. Maka inilah yang selalu dan diprioritaskan oleh para nabi dan rasul untuk diingatkan kepada umat. Dan kami datang dari pasar ke pasar, masjid ke masjid, untuk mengingatkan hal ini sebagai bentuk kasih sayang dan cinta kepada manusia, cinta kepada kaum muslimin. Jangan sampai dia meninggal di atas kesyirikan, karena ini adalah dosa yang paling besar, kejahatan yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah yang ciptakan kita, memberikan nikmat kepada kita, kemudian kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kami datang mengingatkan hal ini, mudah-mudahan bermanfaat. Innahu walidzalik wal qadiru alaih. Kasih beliau hadiah, kasih dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad. Saya ingin bertanya, ada orang ini sholatnya 5 waktu. Dia itu sholatnya 5 waktu, itu memberikan sebuah jimat kepada seseorang. Dia berkata begini, ini jimat perantaranya dari Allah. Hukumnya bagaimana itu, Ustaz? Jadi dia katakan ini jimat perantaranya dari Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari mana dia katakan ini jimat perantaranya dari Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Sedangkan jimat sendiri itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan langsung dari Allah. Utusan langsung dari Allah. Orang yang paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Utusan langsung dari Allah, mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Beliau yang mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka sekedar ucapan ini dari Allah, ini jimat dari Nabi Muhammad, ini jimat diridhoi oleh Allah, ini jimat memasukkan ke dalam surga, semua orang bisa berucap demikian. Maka timbangannya adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun orang bilang dengan label ini, label itu, kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita tolak. Jadi patokannya adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun yang datang memberi jimat itu bersorban, memakai jenggot, memakai jubah, ketika itu jimat, maka itu bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya ada sebuah ungkapan dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau ra'aita ar-rajul yatiru 'alal hawa wa yamshi 'alal ma' fala taqtarru bih hatta tu'ridu amrahu ila kitabillahi wa sunnati rasulih." Kalau kamu melihat ada orang terbang di udara, berjalan di atas air, jangan langsung percaya sampai kamu cocokkan perkaranya dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan lihat casingnya, jangan sekedar ucapannya, bukan sekedar kehebatannya terbang di udara, berjalan di atas air, tapi cocokkan
dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah mengatakan jimat-jimat itu adalah haram. Ya, bahkan ketika beliau melihat ada orang pakai jimat di tangannya, kata Rasulullah SAW, buang jauh-jauh, karena itu ya tidak mendatangkan kecuali kelemahan, dan kalau kamu meninggal jimat itu masih ada pada dirimu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Tentu ucapannya Nabi Muhammad kita dahulukan dibanding ucapan manusia yang lainnya. Ya, ini jawabannya. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kasih 2 hadiah. Baik, masih ada kipas angin ini, dan masih ada apa itu? Rice cooker. Masya Allah. Saya lagi yang bertanya. Ya, siapa lagi bisa kasih contoh bentuk kesyirikan yang masih banyak dipraktekkan di tengah masyarakat muslim? Iya, yang belum disebutkan tadi masih banyak. Silakan angkat tangan. Apa contohnya? Ya silakan, kasih mic. Jangan malu-malu. Iya. Namanya siapa, dari mana? Nama saya Aldi. Iya, Alwi, dari? Iya, silakan jawabannya. Mas. Memamerkan emas. Memamerkan emas. Memamerkan emas itu masuk dalam ujub. Ya, ujub, bangga diri. Iya. Pertanyaan saya, contoh atau contoh praktek kesyirikan, menduakan Allah. Yang menduakan Allah, ya, menyekutukan Allah di dalam masyarakat kita yang masih sering terjadi. Apa contohnya? Ayo diingat-ingat. Mudah ini, masih banyak. Ya, kasih mic-nya tahu. Apa contohnya? Seperti sholat di kuburan. Iya, apa lagi? Masih ada yang sering didatangi kalau orang sakit. Apa itu? Kalau sakit mendatangi dukun. Masya Allah. Nah, itu masih sering terjadi, ya. Jadi dia menyembah, termasuk tadi menyembah penghuni kubur. Iya, menyembah penghuni kubur, dia berdoa kepadanya. Tidak dilarang ziarah kubur, tidak dilarang, disunnahkan datang ke kuburan, menziarahi. Tujuannya 2, mendoakan penghuni kubur, ya, mendoakan penghuni kubur, dan untuk mengingat kematian. Itu 2 tujuannya, ya, mendoakan penghuni kubur dan untuk mengingat kematian, bukan minta kepada penghuni kubur. Ya. Jadi beribadah, memberikan ibadah kepada penghuni kubur itu termasuk apa? Kesyirikan. Dan contoh yang lain yang disebutkan tadi adalah mendatangi dukun. Mendatangi dukun. Kenapa? Karena orang yang mendatangi dukun itu keyakinannya dukun ini itu tahu perkara gaib. Iya kan? Sedangkan Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakanlah ya Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Iya, dan Nabi SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasa'ala an syai' lan tuqbal salatuhu 40 yawman." Iya. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, apapun namanya, yang mengaku mengetahui perkara gaib, dia bertanya tentang sesuatu, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Dalam riwayat yang lain, ya, fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau dia percaya dengan ucapan dukun, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu mengingkari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran menjelaskan yang tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul itu tahu
kalau dapat wahyu. Tapi kalau tidak dapat wahyu, Nabi Muhammad pun ditanya oleh malaikat Jibril, kapan datangnya hari kiamat? Nabi Muhammad mengatakan, ya, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu, ya, dibanding orang yang bertanya. Jadi Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan hari kiamat. Dan dukun lebih-lebih tidak tahu. Bahkan kalau ingin uji, ya, kalau datang ke dukun ingin menguji tahu tidak dia perkara gaib, ya, cukup tanyakan saja berapa jumlah helai rambutnya. Kalau helai rambutnya saja dia tidak tahu jumlahnya, bagaimana mungkin dia bisa tahu di mana emasnya hilang, siapa yang curi sapinya, dan seterusnya. Iya kan? Dia tidak tahu. Bahkan ketika pasiennya datang, kemudian dia bertanya, dari mana Ki? Kalau sudah bertanya dukunnya seperti itu, berarti dia tidak tahu perkara gaib. Karena dia bertanya, dari mana Ki? Bagaimana mungkin dia bisa tahu, ya, uang yang hilang, barang yang dicuri, sedangkan baru masuk dia sudah bertanya, dari mana Ki? Iya, apa tak hilang, kan begitu. Iya. Allahu Akbar. Kasih hadiah kipas angin. Kasih lagi itu, sembako. Iya, bertanya lagi sebelum saya pulang. Kan kalau batalkan sholat itu kan selesai. Misal kita batalkan sholat dengan sengaja. Iya, betul. Misal ada di kepala kita membatalkan sholat dengan sengaja, apakah itu dosa? Masya Allah. Ada kebakaran misalnya kan? Iya. Jadi ketika orang sudah takbir Allahu Akbar, ya, maka itu tidak boleh kita batalkan kecuali ada hal yang mengharuskan. Ya, ada hal yang mengharuskan. Seperti apa? Yang mengharuskan batal sholat, ya, buang angin, ya, kemudian ingin buang air besar, ingin buang air kecil, sampai-sampai tidak konsentrasi. Ya, kalau keluar angin sudah batal sholatnya. Berbicara dengan sengaja, batal sholatnya. Ketawa terbahak-bahak, batal sholatnya. Dan masih banyak lagi, ya, dia berhadas besar ataupun kecil, batal sholatnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada kebakaran, ya, atau misalnya tiba-tiba tercium bau hangus di dapur. Nah, ini ibu-ibu sering terjadi nih, lagi sholat, hangus gini nasiku ini, bagaimana? Ya batalkan. Kenapa? Karena ini apa? Iya, kalau dikhawatirkan terjadi kebakaran, ya batalkan. Karena ini namanya darurat, mengancam jiwa. Ya, mengancam jiwa. Tapi kalau masalah masakan tadi, itu bisa dipercepat sholatnya. Ya, dipercepat sholatnya. Iya, selama masih memungkinkan untuk dipercepat. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi kebakaran, itu kan mengancam apa? Mengancam jiwa, mengancam harta. Maka di dalam hal ini dibolehkan. Ya, ini kondisi darurat namanya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Yang namanya darurat itu membolehkan hal yang dilarang. Kalau darurat mengancam jiwa, harta, akal, agama, dan nasab. Ya, Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, hadiahnya cukup tadi ya. Sudah lumayan 2 hadiah. Iya. Masya Allah. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebabnya kalau muslim membuka jilbab? Coba diulangi. Apa asapnya kita muslim membuka Jin. Oh, Masya Allah. Pertanyaan ibu bagus sekali ya. Apa itu hukumannya, apa adabnya kalau seorang wanita muslimah sudah dewasa kemudian tidak berjilbab? Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna."
Ya, wahai Nabi, perintahkan kepada istrinya Nabi, orang yang paling mulia, paling bersih hatinya, paling berjilbab hatinya, ya, di antara seluruh wanita. Tapi kata Allah, wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada seluruh wanita muslimah, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Iya, maka ini hukumnya wajib. Wajib, tidak boleh tawar-menawar. Iya. Makanya kami kalau kegiatan dakwah di pasar, kami bagi-bagi hadiah. Ya, bagi-bagi apa? Bagi-bagi jilbab gratis. Hari ini berapa terbagi? Sekitar 30 lebih ya. Ya, jilbab dibagi gratis. Kenapa? Karena ini wajib hukumnya. Apa azabnya? Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada dua golongan dari penduduk neraka belum pernah saya lihat sebelumnya. Begitu dahsyat ya hukumannya di dalam neraka. Salah satunya kata Rasulullah, nisaun kasiyatun hariyatun ma'ilatun mumilatun fi ru'usihinna kasnimatil buhtal ma'ilah la yadkhulnal jannata wa lam yajidna rihaha. Di antara dua golongan yang disiksa di dalam neraka yang kata Rasulullah saya belum pernah melihat sebelumnya adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, berpakaian tapi seksi, ya, yang membangkitkan syahwat, ya, laki-laki yang bukan mahramnya. Mudah-mudahan kedatangan kami di pasar ini menjadi nasihat sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kepada saudara-saudari saya muslimah. Kenakan jilbab, tutup aurat. Mungkin panas kita menggunakan jilbab di dunia, berkeringat, tapi ketahuilah api neraka jauh lebih panas. Kata Rasulullah, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, di kepala-kepala mereka bagaikan ada punuk onta, yang seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Dan sungguh baunya surga tercium dari jarak demikian dan demikian. Ya, maka ini ancaman sangat keras. Ya, maka dari hati kami yang paling dalam, kami ingin ingatkan kepada saudari-saudari kami yang muslimah. Ya, kenakan jilbab, tutup aurat, tidak berat. Setiap kali kita menutup aurat, setiap tetesan keringat yang keluar karena panasnya memakai jilbab akan menjadi pahala. Iya, akan menjadi pahala untuk kita di akhirat. Dan ketika ada 100 laki-laki yang tidak halal memandang dia, maka dia pun menanggung dosa sebanyak 100 orang laki-laki tersebut. Lihat betapa banyak ya dosa yang akan ditanggung ketika seorang wanita tidak menutup auratnya. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saudari-saudari kami. Allahu ta'ala bisawab. Kasih lagi hadiah. Masih banyak di hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Namanya siapa? Ustaz yang mulia, perkenalkan saya Abdul Karim. Iya, silakan Pak. Dari Jawa, Pak. Iya. Ustaz, seperti ini Ustaz. Yang mau saya tanyakan di desa saya, khususnya di Jawa ini, Iya. ada ustaz yang hidupnya di masjid terus. Iya. Baru itu pagi, siang, malam, bahkan tidurnya pun di masjid. Iya. Terus dia sudah berumah tangga, baru akhirnya meninggalkan kewajiban untuk Cari nafkah. nafkah lahir atau akhirnya berbekalalah keluarga tersebut. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana konsekuensi atau dosanya istri yang durhaka atau boleh dikatakan mohon maaf saya tidak, atau biadab sama suaminya, suami yang keras keringat banting tulang tapi dikhianati. Masya Allah. Ini curhat yang beliau saksikan di tengah masyarakatnya ya. Masya Allah. Pertanyaannya pertama, beliau menyaksikan sendiri ada orang itu tinggalnya di masjid saja terus, ya, tidurnya di masjid ya, sampai dia terlantarkan keluarganya di dalam nafkah lahir dan batinnya. Bagaimana timbangan syariat
dalam hal seperti ini. Agama kita di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ard." Fantashiru fil ard. Ayatnya, "Wa idza qudiyatis sholat." Apabila sholat sudah ditegakkan, sudah selesai sholat, fantashiru fil ard. Disuruh apa? Tersebar di muka bumi. Untuk apa? Cari rezeki. Iya. Ternyata bukanlah hal yang terpuji di dalam agama kita kalau cuma fokus di masjid saja tinggal dan tidak mencari rezeki. Bahkan yang terpuji adalah mereka yang sholat dan setelah sholat dia pergi mencari rezeki. Iya, dia pergi mencari rezeki. Artinya dia mencari rezeki tidak menghalangi kewajibannya kepada Allah. Bukan tinggal terus di masjid dan tidak menafkahi istrinya lahir dan batin, itu berdosa ya, berdosa, dan itu bukan dari ajaran Islam yang demikian ya. Kalau dia terlantarkan keluarganya, ya, dia terlantarkan keluarganya, nafkah lahir batinnya, ya, dan dia katanya fokus mau beribadah saja kepada Allah. Ibadah itu termasuk adalah menafkahi istri. Kata Rasulullah, setiap suapan yang dimakan oleh istri kita itu adalah sedekah. Ya. Jadi kalau pergi jualan di pasar untuk kasih makan istri dan anak-anak, itu juga ibadah. Bahkan berdagang itu ibadah. Ibadah. Bahkan kata Rasulullah, "At-tajirul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Para pedagang yang jujur, para pedagang, dia penjual tomat, dia penjual beras, tapi jujur. Kata Rasulullah, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Lihat, ya, pahalanya orang yang berdagang selama jujur. Iya. Jadi jangan bilang, ini tidak sampai modalnya, padahal untungnya sudah 2 kali lipat. Karena ada itu, ini modalnya tidak sampai, padahal sudah untungnya 2 kali lipat. Jangan seperti ini, tidak berkah. Kalau kita jualan, ya, jujur. Bahkan kalau ada cacatnya, sampaikan, ini barangku sudah ada cacatnya, silahkan kalau mau beli, harganya demikian, ada diskonnya karena ada cacatnya. Wajib disampaikan, iya, supaya berkah. Jadi kalau kita jujur dalam jual beli, itu ada keberkahan. Tapi kalau kita menyembunyikan aib, tidak jujur, maka hilang keberkahannya. Banyak untungnya, tapi tidak tahu kemana dan apa manfaatnya. Ya, jadi itu tadi Islam tidak mengajarkan apa? Fokus ibadah saja, sholat di masjid, beribadah di masjid, kemudian tidak menafkahi lahir batinnya keluarga. Itu termasuk dosa besar. Ya, dan itu bukan ajaran Rasulullah, karena Rasulullah sendiri berdagang, para sahabat berdagang. Iya, mereka ada yang mengembala, mereka ada yang bertani dan seterusnya. Selama apa? Tidak menghalangi dari ibadah. Kita jualan di pasar, tapi kalau sudah azan tinggalkan dagangan, ke masjid dulu. Ya, ke masjid dulu. Jualan, tapi kalau ada ribanya tinggalkan. Kalau ada ribanya ditinggalkan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau istri berkhianat padahal suaminya sudah banting tulang kerja cari nafkah? Ya, ini luar biasa ini dosanya ya. Tidak banting tulang saja istrinya kerja, kalau namanya istri berkhianat, ya, itu dosanya sangat besar sekali. Itu termasuk dosa yang sangat besar. Kalau di dalam agama kita, kalau diterapkan syariat Islam, ya, diterapkan syariat Islam, itu hukumannya istri atau suami yang sudah menikah kemudian apa? Selingkuh, itu hukuman mati kalau dalam Islam. Ya. Kalau sudah menikah kemudian selingkuh. Iya. Ini dosanya sangat besar sekali. Hukuman di dunia dan di akhirat, iyadzan billah. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi istri-istri kita dan menjadikannya wanita yang solehah, yang taat, dan menjaga kehormatannya. Allah Ta'ala bisa kasih hadiah, kasih 2.
Assalamualaikum Itu masih ada. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreas. Iya Pak, silakan. Adalah seorang mualaf. Masya Allah. Saya masih awam dengan zirik. Iya. Ini yang saya kenal ini suatu usaha, buka usaha. Iya. Kemudian hari demi hari usaha itu menurun. Iya. Terus ada keinginan untuk ke orang pintar istilahnya untuk melihat. Orang pintar untuk melihat. Iya. Apakah ini juga termasuk ini atau Masya Allah. Iya. Terima kasih Ustaz. Mohon penjelasannya. Iya. Bapak Andreas dari mana Pak Andreas? Iya. Beliau seorang muallaf dan beliau katanya masih awam tentang kesyirikan ini. Ketika beliau berusaha, beliau mencoba ya untuk mengadu nasib mendatangi orang yang dianggap pintar. Ya, dianggap pintar ya. Karena kalau dia adalah orang yang pintar dan tahu perkara gaib, pasti dia paling kaya di Indonesia. Karena dia tahu bisnis apa yang paling lancar, kan begitu kan? Kalau dukun itu yang dianggap orang yang paling pintar, itu mau tahu perkara gaib, dia bisa melihat perkara gaib, pasti dia jadi presiden di Indonesia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ya jadi partai ini, ikut partai ini, itu yang akan banyak pemilihnya. Ya, akan terus naik karirnya dan tidak pernah sakit. Karena dia tahu kapan saya naik motor ini sebentar saya jatuh, tidak jadi naik motor. Ya, kapan saya pegang pisau ini sebentar saya teriris, tidak jadi pegang pisau. Tapi kan terbukti, ya orang yang dianggap pintar juga sakit, bahkan jatuh dari motor. Kadang juga kalau jualan tidak laku-laku jualannya, kan begitu. Maka tidak boleh percaya dengan hal demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man atakahinan au arrafan, ya, lan tuqbal salatuhu 40 yawman. Siapa yang mendatangi dukun atau paranormal atau yang dianggap pintar tadi, yang dianggap tahu perkara gaib, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ya, Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an ya tentang Nabi Muhammad SAW, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Ya, Rasulullah itu mengatakan sebagaimana Allah hikayatkan di dalam Al-Quran, andai kata saya tahu perkara gaib, maka saya akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan pernah ditimpa musibah. Tapi Nabi Muhammad terluka, ya, dilempari batu di Taif, beliau berdarah karena beliau tidak tahu ini batu arah dari mana sebentar. Ya, jadi Rasulullah tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Nabi-nabi, bahkan malaikat Jibril tidak tahu kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Apalagi dukun. Ya, maka mendatangi dukun paranormal ya tentang perkara gaib, apa yang bagus ini usaha dan seterusnya. Dia diambil air, dia lihat dia lihat garis tangan semuanya. Ya, tanya kelahirannya, namanya berapa huruf, dicocokkan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, hendaknya kita bertobat, istighfar, dan mari kita dalami lagi kalimat la ilaha illallah. Ya, esakan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh ibadah kita, termasuk tentang sifat-sifat yang khusus, yaitu tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Dia. Ya, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Andreas dan seluruh pendengar dikokohkan di atas Islam, di atas tauhid la ilaha illallah, dan dilindungi dari berbagai bentuk kesyirikan, dan diwafatkan di atas la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Kasih beliau rice cooker dengan satu lagi. Masya Allah. Tetap berusaha ya yang halal. Silakan Pak. Dijaga sholatnya, sholat 5 waktu dijaga. Masih ada 3 hadiah ini. Silakan Bu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Bu? Bu Nurmi. Dari mana Bu? Iya, silakan.
Iya. Berpuasa. Dia mau berapa? Iya. Bolehkah orang sikat gigi ketika berpuasa? Iya. Itu pertanyaannya. Ya, batasnya. Iya. Jadi beliau bertanya, ketika orang berpuasa, apakah gosok gigi itu bisa membatalkan puasa? Jadi yang membatalkan puasa itu adalah apa yang masuk melalui tenggorokan. Ya, dia makan, dia minum, dia isap apa itu? Abu, apakah? Rokok ya? Iya. Lewat tenggorokan, itu yang membatalkan puasa. Kalau dia sikat gigi dengan Pepsodent sambil dia telan Pepsodentnya, batal puasanya. Ya, jadi kalau dia puasa sikat gigi sambil dia telan Pepsodentnya, itu batal puasanya. Tapi kalau dia tidak telan, itu minimalnya maksimalnya adalah makruh saja. Makruh. Ya, kalau dia itu maksimalnya. Sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau aman dan tidak tidak sampai tertelan Pepsodentnya. Iya. Kasih hadiah. Iya. Kalau tidak ada lagi, saya bawa pulang ini hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Aminah. Iya, silakan Ibu Siti Aminah. Saya bertanya. Iya. Kalau istrinya dukun, suaminya kan imam masjid, apakah dosa ini ditanggung suami atau ditanggung sendiri? Masya Allah. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau istrinya dukun, tapi suaminya imam masjid? Ya, ini antara timur dengan barat ini. Antara timur dengan barat ini suami istri ya, Masya Allah. Apakah suami menanggung dosa sang istri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Maka wajib bagi suami menjaga diri dan keluarganya dari api neraka dengan menuntunnya kepada agama yang lurus, ya, melarang dari kemungkaran, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mencegahnya dari kesyirikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, farrajul mas'ulun an ahli baiti, fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Maka laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rumah tangganya. Bagaimana istrinya? Bagaimana anak-anaknya? Ya. Kalau Pak Imam tersebut sudah menasihati, sudah mengingatkan, sudah melarang untuk melakukan praktek perdukunan, maka insya Allah di akhirat dia bisa selamat. Tapi kalau dia lihat di istrinya, bahkan dia yang terima rokoknya, ya, ada rokok ke tadi itu udah bawa sini nih, ya, dia yang terima rokoknya, dia yang terima amplopnya, maka ini 11-12 dengan istrinya. Sama-sama sih. Ya, sekalipun bukan dia yang praktekkan, tapi dia yang terima, dia yang dukung dari belakang. Karena tidak enaknya jika karena sudah ada label imamnya dia, makanya dia dorong istrinya mau saja. Ya, itu sama sih 11-12 sih. Tapi kalau dia sudah maksimalkan usahanya, dia sudah tegur, nasihati, bahkan sudah tegas, ya, dia bilang saya tidak kasih jatah kok, ya, selama 1 bulan, ya, sampai kamu bertobat dari praktek perdukunan tersebut, maka ini suaminya insya Allah di akhirat bisa selamat. Iya. Jadi itu jawabannya. Iya. Kasih. Iya. Ada orang bertanya, kasih 1 saja. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Iya. Masya Allah. Pertanyaan dari seorang ibu ya yang ada di samping saya. Beliau menanyakan, bagaimana kita sang istri, andai kata ya, seandainya suami kita itu pemarah, iya, suka marah-marah, baru datang marah-marah nih, iya, banting pintu, iya, pokoknya HP-nya pun dilempar, sebentar baru menangis, iya, gampang sekali marah, biar persoalan sedikit marah lagi, ngamuk lagi. Pemabuk, kemudian penjudi, kemudian banyak lagi katanya. Bagaimana sikap seorang istri? Pertama, kalau dosa suami tersebut tidak sampai pada tingkat kekafiran dan kesyirikan, ya, dia masih sholat, dia masih mentauhidkan Allah, tapi dia suka marah-marah, ya, mungkin bisa dicek dulu ke dokter. Ya, ini tekanannya tinggi atau rendah, ya, atau jangan-jangan banyak beban utangnya di luar sana. Ya, pertama kita introspeksi diri kita dulu selaku istri. Apa yang salah dari saya? Jangan-jangan saya kurang soleha. Jangan-jangan saya ini dapat suami seperti ini karena saya pantas dan serasi untuk dia. Saya juga punya banyak kekurangan. Nah, berarti dia harus perbaiki dirinya. Mudah-mudahan dengan itu suaminya pun berubah. Ya. Yang kedua, dia lihat kalau suaminya masih muslim, ya, masih menjaga syariat Islam, tapi jatuh dalam dosa-dosa besar, maka sebaiknya dia bersabar dulu. Dia doakan terus suaminya. Dia doakan terus suaminya sambil ya dia perbaiki dirinya dengan hikmah. Dia bangun sholat tahajud, dia doakan dibukakan pintu hidayah kepada suaminya supaya tidak suka marah-marah, ya, supaya tidak mabuk-mabuk lagi, tidak berjudi lagi. Kalau tidak bisa, ya, maka kita minta orang lain yang menasihatinya. Coba lewat orang-orang yang dia hormati, yang dia hargai. Mungkin orang tuanya, teman dekatnya, ya. Coba, atau mungkin bosnya kalau dia kerja di kantor, iya, di perusahaan, coba nasihati dia, siapa tahu dia terima. Kemudian dia usahakan menasihati dengan hikmah dari dirinya, iya, dengan penuh kasih sayang kepada suaminya, bukan bentuk mengajari, ya, tidak untuk mengajari suaminya, tapi dengan bahasa yang lebih lembut, ya. Mudah-mudahan dia bisa menerimanya. Iya. Tapi kalau sudah ditempuh berbagai macam cara dan bisa memudaratkan dirinya, ya, sampai di KDRT misalnya, ini lapor ke pengadilan saja. Lapor ke pengadilan kalau sampai KDRT. Iya, kalau sudah tidak bisa bersabar dengan kondisi suami seperti itu dibolehkan di dalam agama kita untuk melaporkan perkaranya ke pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan apakah dipisahkan atau tidak. Allahu ta'ala alam bissawab. Kasih beliau hadiah terakhir, karena ini hadiah yang terakhir, kami ingin mengingatkan kepada seluruh pengunjung pasar bahwa kedatangan kami tiada lain hanyalah untuk melanjutkan tongkat estafet dakwah para nabi dan rasul, menyampaikan tauhid dan mengingatkan tentang kesyirikan dan bahaya dosa-dosa besar. Dan diantara yang ingin kami ingatkan sebagai penutup, ya, pada pertemuan kita di tempat ini, khususnya bagi para laki-laki, ya, jaga solat kita, solat berjamaah di masjid, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang rukuk. Perintah untuk salat berjamaah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nida
falam ya'tihi fala salatalah. Siapa yang mendengarkan azan kemudian dia tidak menjawab azan, tidak mendatangi salat berjamaah tanpa udzur, maka tidak ada salat baginya. Ya, tidak ada salat baginya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat yang buta itu meminta udzur tidak ke masjid, kata beliau, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengarkan azan? Kata sahabat tersebut, iya. Kata Rasulullah, saya tidak mendapati udzur bagimu, tetap disuruh salat ke masjid padahal dia adalah orang yang buta. Maka kami ingatkan kepada saudara-saudaraku muslim ya yang sudah balik tanpa udzur, hendaknya salat berjamaah di masjid. Setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid itu satu pahala dicatat dan satu dosa ya dihapuskan. Ya, itu sampai kita pulang ke rumah, dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kami ingatkan kepada para wanita yang sudah dewasa muslimah untuk menutup auratnya, mengenakan jilbab, karena itu adalah sebuah kemuliaan dan kewajiban di dalam agama kita. Karena kalau ada laki-laki yang memandang aurat kita 100, maka kita pun menanggung dosa sebanyak 100 ya dosa laki-laki tersebut yang memandang aurat kita. Kemudian kami ingatkan kepada para pedagang di pasar, berdaganglah dengan jujur. Ya, berdaganglah dengan jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, apabila seorang pedagang ya itu jujur di dalam perdagangannya, pedagang dan pembeli dia jujur, fasaddaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dia jujur dan dia jelaskan hakikat barangnya, kekurangan-kekurangannya, maka akan diberkahi jual belinya. Dan kata Rasulullah, wa man katama wa idza katama wa katama, kalau dia sembunyikan kualitas barangnya, barang KW ya, dia tidak jelaskan ini KW ya, atau dia bohong, dia bilang sekian di modalnya ya, dia bersumpah ini barang baru padahal barang lama, muhiqa barakatu bai'ihima, akan dihapuskan keberkahan di dalam jual belinya. Ya, maka para pedagang hendaknya jujur di dalam berdagang dan hendaknya mempelajari fikih tentang berdagang, mana perdagangan yang dilarang, mana perdagangan yang diridhoi di dalam agama kita. Dan kami ingatkan juga tentang riba. Ya, bahaya riba. Ini riba, dosanya itu paling kecilnya cabang riba adalah bagaikan berzina dengan ibu kandung sendiri. Ya, dan orang yang memakan riba itu pada hari kiamat berdiri dibangkitkan seperti orang yang kerasukan syaitan. Dan orang yang makan riba ini tidak ada keberkahan di dalam usahanya, tidak ada keberkahan di dalam rezekinya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah memusnahkan riba dan Dia mengembangkan yang namanya sedekah. Maka jauhi segala bentuk riba ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di dalam bisnis kita, agar usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dari pribadi kami dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kami kembalikan kepada MC. Ya, alhamdulillah. Umumkan kajian-kajian besok. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah barang juga sudah habis. Suaranya Ustadz juga kayaknya nih sedikit lagi habis. Tapi alhamdulillah kita sudah dapat hadiah barang sekaligus hadiah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan seluruhnya kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, ilmu yang disampaikan oleh beliau. Insyaallah besok pagi hari Ahad masih ada dakwah pasar di Pasar Impres, insyaallah. Dan juga insyaallah juga ada ceramah malam setelah sholat maghrib di Masjid Baitur Rahman di dekat PGM, ya di PGM. Jadi kalau ada yang mau datang silahkan datang.
Siapa tahu di sana juga bisa bagi-bagi hadiah. Dan di sana temanya bagus sekali. Islam agama yang mulia, atau mulia dengan Islam. Masya Allah. Jadi sekian. Habis duhur, sebelum duhur diumumkan. Habis duhur katanya mau ke kampus juga. Karena itu kan ternyata sebelum duhur umumkan satu orang mungkin jadwal-jadwal panggung di sini.